kan berusaha menstop ya, berusaha untuk tidak memunculkan kondisi buruk yang belum muncul. Nah, misalnya Anda oke lah, simpelnya lagi meditasi ya. Ketika Anda meditasi, Anda bisa fokus dengan baik. Terus, nah, tiba-tiba mungkin ada interupsi. Udahlah meditasinya stop aja. Ya kan, jadi malas lah gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang Anda harus jaga supaya nggak muncul. Oh, ini saya lagi meditasi baik ini. Kenapa saya harus stop? Ya, nah, Anda lagi tenang, amatin napas, tiba-tiba ada suara jedek, ya kan? Nah dari situ Anda harus menjaga supaya Anda kemarahannya nggak muncul, ya kan? Anda terus menjaga semangatnya supaya nggak drop, nggak jadi malas. Nah itu kondisi-kondisi yang buruk yang belum muncul pada saat itu, ya. Nah itu dari sisi meditasi, makanya terus berusaha, terus konsisten untuk terus mengamati objek meditasi Anda saja. Nah, juga ketika Anda mengamati objek meditasi, misalnya, terus nimitta muncul nih. Begitu muncul, ya jangan terlena atau jangan kepoin nimitta itu, gitu. Nah, artinya tetap bertahan di objek meditasi Anda. Jangan memunculkan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut atau menganalisa nimitta Anda karena belum waktunya. Nah, itu jangan dimunculin. Anda harus ingat. Jadi, ya, terus bersabar dengan objek meditasi Anda. Ya, yang selalu Bante bilang harus setia dengan objek meditasi Anda, harus setia dengan napas Anda, itu maksudnya. Bertahan untuk tidak mengamati yang bukan objek meditasi Anda. Nah, itu yang artinya tidak memunculkan hal kondisi buruk, kondisi yang tidak baik yang belum muncul. Kalau misalnya Anda lagi amatin napas, nimitta muncul, Anda kepoin, pengen tahu, penasaran nih. Berarti kan itu justru memunculkan kan, memunculkan kondisi yang tidak sesuai. Akhirnya Anda terlena di kondisi menyenangkan itu. Nah, terlena karena kondisi yang menyenangkan melihat nimitta itu mungkin saja bagian dari kama canda, keinginan, nafsu keinginan untuk menggenggam sesuatu yang menyenangkan gitu, yang diinginkan. Berarti ketika Anda lagi konsentrasi dengan baik, ya, Anda memunculkan kama canda itu sendiri tanpa disadari untuk melihat nimitta, bukannya jadi konsisten ke objek meditasi Anda gitu. Nah, ini bagian dari wirya untuk menjaga konsentrasi Anda tetap di napas itu sendiri sebelum dikasih instruksi dari gurunya misalnya. Oke, baru habis itu Anda amati cahayanya, baru Anda lakukan. Ya, itu mencegah. Ya, sama juga ya memunculkan hal-hal yang baik. Ketika Anda belum punya konsentrasi, Anda harus berusaha untuk punya konsentrasi dengan cara apa? Mau meditasi pertama, diniatin untuk meditasi. Ya kan itu bagian, jadi Anda memunculkan niat untuk bermeditasi, Anda memunculkan usaha untuk bermeditasi, dan Anda bermeditasi itu sendiri, dan Anda terus membangun konsentrasi pada saat meditasi itu sendiri. Nah, ini hal-hal baik yang Anda munculkan. Hal-hal baik yang Anda munculkan yang memang belum muncul sebelumnya karena Anda belum punya konsentrasi. Ketika Anda memunculkan hal itu sendiri, nanti akan memunculkan kondisi baik itu sendiri, Anda jadi punya konsentrasi. Dari yang tidak punya konsentrasi menjadi punya konsentrasi. Kira-kira begitu. Dan ini bisa di-apply sebenarnya dalam berbagai hal. Ya, gitu. Misalnya Anda lagi usaha, misalnya ya, lagi kerja gitu. Tiba-tiba ada godaan gitu. Cuti yuk, jalan-jalan ke sini gitu. Nah, itu lagi semangat-semangatnya lagi ini, iya juga deh, cuti masih banyak. Nah, misalnya, ya kan pada ritme kerjanya lagi oke, bos lagi ininya gitu misalnya. Kecuali memang diperlukan, misalnya gitu. Ya kan jadi
memunculkan hal yang kecuali memang dibutuhkan gitu. Ini sebagai contoh saja, contoh simpel yang Bante bisa pahamin gitu, dan yang lain juga bisa, ya, bisa diterapkan. Itu prinsip dari Birya.